Ika saat SMA part 61. Ah, gak mungkin! Teriak Unga kencang. Refleks, Boy yang sedang mengiring bola menghentikan aksinya. Ia menoleh ke arah Bunga. Bahkan tidak hanya Boy yang menoleh ke arah tepi lapangan, tapi semua orang yang sedang berada di lapangan ini tanpa terkecuali. Bunga cengung. Ia tidak tahu harus ngapain sekarang. Semua orang sudah menatapnya. Sekarang Bunga makin bingung. Apakah ia harus klarifikasi biar masalahnya selesai atau gimana? Tapi kan Bunga tidak sengaja teriak seperti tadi. Lagian itu hal yang tidak disengaja Bunga lakukan. Coach, saya kesana bentar ya. Izin Boy pada pelatihnya. Pelatihnya mengerti, ia mengizinkan Boy. Ayo, kita lanjut latihannya. Ucap Pak Pelatih Boy. Para pemain yang lain kembali fokus pada latihannya. Sekarang mereka tidak menatap Bunga lagi. Bunga makin menggerutui dirinya. Mau ngomong apa gue sama Boy? Batin Bunga yang melihat Boy makin mendekat. Hanya hitungan detik Boy akan sampai ke tempat Bunga. Kenapa? Tanya Boy langsung pada Bunga. Bunga menatap orang berada di depannya kini. Orang sedang berdiri di depan Bunga seraya bertanya apa yang terjadi. Kenapa? Tanya Boy bertanya. Ulang Boy bertanya. Karena Bunga hanya melihatnya tanpa mau menjawab pertanyaan Boy lontarkan. Bunga menggeleng. Tadi ada tikus. Iya tikus, alibi Bunga. Boy menghela napasnya lega. Boy meletakkan tangan kanannya di pucuk kepala Bunga. Lalu Boy mengacak-acak rambut Bunga. Gue kira apaan tadi? Bunga yang diperlakukan seperti itu hanya tersenyum kaku. Ia makin bersalah karena sudah berbohong. Boy menghentikan aksinya. Boy tidak mengacak-acak rambut Bunga. Di mana tikusnya sekarang? Udah pergi kok, ujar Bunga seraya menunjuk got yang lumayan jauh dari tempatnya. Bagus deh, kalau gitu gue lanjut latihan lagi ya. Bunga menggeleng cepat. Kenapa? Tanya Boy. Maksud aku latihan aja. Lagian yang lain udah nunggu kamu, terang Bunga lalu nyengir. Boy tersenyum. Ya udah gue tinggal bentar ya. Ntar lagi gue break kok. Bunga mengangguk seraya membalas senyum Boy. Jangan lupa teriak kalau ada apa-apa. Ingat Boy lagi. Jam demi jam hari berganti hari. Tepat di hari ini perlombaan Smash Pan Cup akan diadakan. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh Bunga pun datang. Hari setelah sekian lama Bunga selalu menunggu Boy latihan. Baik itu ketika hari Sabtu maupun ketika pulang sekolah. Bunga rela menunggu Boy karena ketakutannya tinggal di apartemen sendirian. Kini, Boy dan Bunga turun dari mobil di parkiran sebuah gedung stasiun utama di Jakarta. Stasiun digunakan untuk Smash Pan Cup. Boy dan Bunga berjalan menuju gedung utama, di mana seluruh murid SMA Pancasila berada. Tidak hanya Boy dan Bunga, kawan setim dengan Boy juga berjalan memasuki gedung utama. Mereka sengaja bertemu di parkiran agar tidak bisa masuk bersamaan, biar tidak mencar-mencar. Boy, lirik Bunga. Boy berdiam sebagai jawabannya. Aku beneran masuk sama kamu. Boy menghentikan langkahnya. Mau tidak mau, Bunga juga menghentikan langkahnya. Ya, meskipun saat ini Boy dan Bunga tidak saling bergandengan tangan, tapi bagaimana lagi, ikatan batin seorang istri dengan suami itu sangatlah kuat. Kalian duluan aja, suruh Boy pada 7 orang yang berada di belakangnya. Di sana ada Adam, Tamrin, Ijo, Pisma, serta 3 orang dari kelas lain. Ada 1 orang yang berasal dari kelas 11. Lo kenapa? Tanya Boy to the point. Aku takut, cicit Bunga. Gue yang mau tanding, malah lo yang takut. Bunga menghela napasnya pelan. Iya, tapi masa aku sendiri cewek di gerombolan kamu? Ujar Bunga terbatas sebelum mendapatkan alasan yang pasti. Boy tersenyum singkat. Ia meletakkan tangannya di bawah Bunga. Boy menatap manik mata Bunga lekat. Tenang, mereka semua jinak kok. Lagian di sana ada 4 orang sudah akrab sama lo dan gua. Gue selalu ada untuk lo. Ngapain lo harus takut? Bunga membasuh bibirnya gugup. Ntar Niki sama Dila nyusul. Mereka dandan bentar tadi kata Bisma sama Icok. Boy meyakinkan Bunga. Bunga mengangguk pelan sebagai balasannya.
Mereka melanjutkan jalannya kembali. Sebelum melangkahkan kaki kembali, Boy menyatukan tangannya dengan tangan Bunga. Boy dan Bunga sampai di gedung yang digunakan. Dari arah pintu masuk, mereka berhenti sejenak untuk melihat di mana tim Boy yang lainnya. Jujur, Bunga dibuat kagum dengan stadion Jakarta ini. Stadion ini benar-benar luas. Bahkan yang membuat Bunga kagum ialah jumlah penontonnya tidak kalah dengan isi gedung ini. Sangat penuh dengan penonton, baik itu dari sekolah mereka maupun sekolah lain. Boy menatap Bunga sejenak, lalu Boy tersenyum. Bunga yang gugup tidak membalas senyuman Boy. Boy semakin menguatkan genggaman tangannya pada Bunga. Ia meyakinkan Bunga. Dan tepat sekali, yang Bunga takutkan akhirnya kejadian. Hampir semua orang yang melihat Boy dan Bunga. Rata-rata mereka keluarkan ocehan manja khas netizen. Bahkan tidak hanya mulut anak SMA Pancasila yang berkuar-kuar. Anak dari sekolah lain juga mengikutinya. Ya, meskipun kebanyakan dari mereka kaget, karena bagi mereka Boy dan Bunga ialah pasangan serasi, walaupun baru sekali ketemu. Boy makin menguatkan genggamannya untuk meyakinkan Bunga. Bunga menggigit bibirnya untuk menghilangkan rasa gugupnya. Bunga berusaha untuk bersikap bodoh amat, hingga akhirnya mereka sampai di tempat kawan setim Boy. Boy melepaskan genggamannya dan menyuruh Bunga untuk duduk di sebelahnya, tepat di sudut dinding. Bunga mengangguk dan menyusul Boy yang telah duduk. Boy melepaskan tasnya lalu meletakkannya di belakang Bunga duduk. Biar tidak ada yang berani duduk di belakang Bunga. Siapapun orangnya, Boy tidak peduli. Mau dia cewek ataupun cowok, nantinya bakal duduk di belakang Bunga. Boy mengeluarkan ponselnya dari saku celananya bolanya. Kemudian Boy mencorongkan ponselnya pada Bunga. Hah? Bunga kaget. Jagain HP gua, lirih Boy. Bunga yang masih linglung segera mengambil ponsel Boy. Setelah itu, Bunga mengambil ponselnya lalu menyatukan belakang ponselnya dengan ponsel Boy. Kapan kamu mainnya? Tanya Bunga untuk menghilangkan segala pikiran buruknya. Siap pembukaan, jawab Boy seadanya. Bunga beroria. Boy tersenyum singkat. Ia tahu bahwa Bunga sengaja mengajaknya berbicara karena beberapa sorot mata masih melirik ke arahnya. Boy juga tahu jika Bunga takut jadi breaking news seperti ini. Boy berdehem lalu meletakkan tangan kirinya ke bahu kiri Bunga. Ia sengaja melakukannya biar mereka yang melihat Bunga karena iri makin tambah iri. Biar sadar diri sekalian. Bunga tidak terlihat risih atas tangan kiri Boy yang mengalungi bahunya. Malahan Bunga senang. Seseorang yang sedari tadi perhatian mereka berdehem. Refleks, Boy menjauhkan tangan kirinya berada di atas bahu Bunga. Boy menatap orang yang tadi berdehem. Kenapa lo? Ketus Boy bertanya. Bisma dan Icuk memberi sindiran khas masing-masing. Iya, Bisma dan Icuk yang tadi berdehem. Mereka iri akan keuuan Boy dan Bunga. Padahal tidak ada yang di sini. Namanya juga orang bucin. Kalau nampak yang bucin dikit lah. Dahlah itu. Pengen banget rasanya mereka yang bucin juga. Bagi mereka, kalau lo bisa, kenapa gua enggak? Gue sikat juga loh, ujar Boy garang. Cap, yang jomblo diam. Iya kan, Brin? Ujar Adam yang diakhiri bertanya pada Tamrin, agar Tamrin menyetujui ucapan Adam yang sesama jomblo ini. Tamrin diam, tidak berniat untuk mengucapkan apa-apa. Ia masih fokus pada layar ponsel yang ada di genggamannya kini. Bisma dan Icuk tertawarnya. Mereka menertawai Adam yang dikacangi sama Tamrin. Puas lo ketawain gua. Bisma dan Icuk tak menghentikan tawanya. Mereka malah makin menjadi-jadi. Ketawa mereka makin-makin, hingga beberapa orang di sekitarnya melirik ke arah mereka.